Sekarang mau masuk kontestasi Pilgub dan Pilbub, begitu. Dari periode yang sebelumnya dulu, apa yang dirasakan benar-benar berdampak kinerjanya ini dari gubernur dan bupati? Memang yang kalau kita perhatikan jalan-jalan yang masih banyak dari itu dari kabupaten, jalan-jalan dari kabupaten ya, jalan kabupaten yang masih banyak PR gitu. Kekuasaan 20 tahun itu saya kira seharusnya bisa banyak menyelesaikan persoalan. Kalau yang saya lihat tidak ada gagasan, tidak ada kebaruan yang memungkinkan kami di Selatan ini cepat tumbuh. Salah satu indikatornya adalah pembangunan. Kita bisa lihat kemanapun, daerah Cibitung, Cibaliung, dari Cimanggu, jalan segala sesuatunya betul-betul tidak ada yang serius digagas bagaimana caranya untuk percepatan ekonomi masyarakat. Betul-betul tidak ada yang serius digagas bagaimana caranya untuk percepatan ekonomi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sejo Kulhu, Mang Sejo dari Macan Keadilan, berani mengaum atas ketidakadilan. Wow. Hari ini kami rakyat Cibaliung ya menemani Abah Lawyer, Pak Wira sedang silaturahmi atau mudik pulang kampung ke Cibaliung. Kebetulan ini bersama dulur-dulur semua. Hari ini Macan Keadilan akan melangsungkan podcast dengan judul Podcast Macan Keadilan Rakyat Cibaliung menggugat calon Bupati Pandeglang dan calon Gubernur Banten. Wow. Oke. Hari ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Mungkin ini tidak perlu dikenalkan lagi ya, udah terkenal gitu. Mungkin yang ketiga ini kita akan kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Kita pakai yang cowboy dulu nih. Dengan abang siapa nih? Saya dengan Jana, Abang Jana. asli dari Cibaliung, sebagai petani imitasi dan terus ingin melakukan perubahan dengan upaya-upaya kecil agar kami di selatan tidak hanya ditinggalkan, tetapi kami berharap ke depan khususnya di Pandeglang Selatan memiliki masa depan yang jelas. Oke. Dari berbagai aspek. Mantap. Ini abang dengan siapa bang? Oke, nama saya Muhani. Muhani. Sehari-hari mungkin saya sebagai tenaga pendidik ya. Tentunya untuk mengedukasi para pendidik. Dan saya asli orang Buluh. Yang kampung ini bagian dari Desa Sejaralang, bukan tertinggal tapi ditinggalkan pada intinya. Ditinggalkan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, satu lagi nih. Makin menarik nih perkenalannya nih. Nama saya Dupal. Bang Dupal. Bang Dupal. Orang Gunung Kendeng, Desa Mahendra. Yang mana? Nah, iklan. Ya. Abang Dupal. Sebagai apa abang? Saya sebagai lulugu di kampung di Desa Mahendra, terutama di komunitas pemuda. Untuk gerakan pemuda lebih maju, khususnya Pandeglang Selatan, Cibaliung. Itu aja dulu. Sip, tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, semakin menarik lagi karena ini perdana podcast Macan Keadilan yang durasinya tidak pendek, akan tetapi panjang. Jadi ini menarik nih, Bah. Nanti Abah mungkin karena lawyer yang asli lahir di Cibaliung begitu. Mang Sejo ingin bertanya ke Abah Lawyer tentang suatu desa yang ada di ujung kulon selatan gitu ya, Pandeglang, Cibaliung itu historis sejarahnya itu seperti apa sih gitu. Karena memang ini menarik sekali. Cibaliung ini sangat potensial. Baik sumber daya alam, sumber daya manusianya, ini luar biasa sekali. Apalagi nih sekarang Mang Sejo sedang berada di Kampung Buluh, yaitu suatu kampung petualangan. Nanti kita akan juga traveling ke hutan pakai motor. Wow, motor Anuka Leweng. Oke, silakan Bah. Sejarah historis Cibaliung lah. Baik, terima kasih. Abah Lawyer. Terima kasih ya. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin dulu buat dulur-dulur semuanya.
juga sahabat-sahabat saya nih, friend-friend saya, ya kan. Ini dalam rangka saya memang 3 tahun saya tidak Lebaran tidak balik ya. Tapi saya balik melalui media sosial ya, komunikasi ya tetap potensial. Ya tadi menarik ya, awalnya Cibaliung ini memang potensial. Saya ini kalau ditanya sejarah, histori Cibaliung, tentunya saya mengikuti dari masih jalan kaki, masih jalan berlubang, masih kalau dari Cibaliung itu sampai ke Sobang ya, dulu masih lewat Sobang, kemudian Labuan ini ditempuh dengan waktu yang sangat lama ya, kadang 1 hari 1 malam malah kadang-kadang, ditambah jalan kaki, kemudian naik mobil yang kol itu yang gantung ya. Kol. Nah, itu karena memang saya lahir di Cibaliung, ibu saya dulu seorang bidan ya, dia dinas ke sini, pertama mungkin ada Bu Bidan di Cibaliung, saya mengikuti. Sebagian adik-adik yang di bawah saya itu saya juga sering antar ibu ya, ikut dia melahirkan gitu, dikasih tahu nama sama ibu, sini ya kan. Nah beberapa, artinya saya cukup mengikuti sejarah perjalanan Cibaliung ini, khususnya sampai nggak kaget sih, tapi memang semakin padat, semakin rame, semakin saya seperti orang lain kalau di Cibaliung, karena sudah tidak kenal satu-satunya itu. Tapi kalau orang-orang orla-orlanya saya kenal. Nah, ini kena orla nih sebagian. Ya kan, orang lama. Ya kan? Nah, jadi Cibaliung ini satu desa, satu kampung, satu kecamatan, satu kewadanan dulu yang potensial. Jadi kalau di manage, diurus dengan baik, itu luar biasa gitu kan. Ini buktinya kawan saya ini Jana sudah bikin contoh, sebetulnya contoh, dia bikin kampung petualangan. Ini sebetulnya saya selalu oke dengan dia ya kan, begitu kamera begini-begini, sebetulnya yang dia jalani ini pikiran saya dulu gitu, salah satunya, beberapa keinginan saya dulu. Tapi ini kalau usia nih tua ini ya. Gitu, jadi gitu, ini tua ini tapi kalau iya kan gitu. Gitu, jadi itulah sedikit sejarah itu Mang Aceng. Kita break dulu ya, azan. Oke, dulur-dulur semua, ini semakin menarik lagi. Tadi secara historis sejarah Cibaliung secara singkat ya sudah dijelaskan oleh Abah Lawyer Pak Nandang Wirakusuma. Sekarang Mang Sejo ingin menanyakan ke Abang Jana ini sebagai rakyat Cibaliung yang bergerak di wilayah agraria gitu ya, atau petani lah. Tadi kan perkenalannya dia sebagai petani gitu kan. Nah, saya ingin bertanya ke Abang Jana ini, potensi sumber daya alam di Cibaliung itu yang paling familiar itu apa sih? Nah, apakah dari sumber daya alam Cibaliung ini yang melimpah dan kaya itu bisa berdampak untuk kemajuan Kabupaten Pandeglang dan dirasakan juga manfaatnya oleh rakyat Cibaliung gitu? Nanti autokritiknya langsung disampaikan aja oleh Bang Jana begitu. Baik, terima kasih. Nuhun Mang. Jadi apa ya? Saya ini kan hanya coba-coba bertani. Maka di awal saya sebut bahwa kami ini hanya imitasi, jadi petani gadungan. Tapi mudah-mudahan bisa berdampak kepada masyarakat sekitar walaupun tidak banyak itu. Nah memang kalau bicara potensi yang ada di Pandeglang Selatan, Cibaliung dan sekitarnya, dari hasil bumi, dari alam, saya kira itu semuanya super lengkap. Super lengkap. Apapun ada. Cuman yang belum saya lihat ada orang manen itu manen kurma aja. Kurma ya. Yang nggak ada yang punya pohon kurma di sini kan.
Kalau yang lainnya mulai dari padi, dari kelapa, dari durian, dari apapun semua ada. Gitu. Hanya saja yang paling membuat kurang mulusnya penjualan akibat infrastruktur aja jalan. Iya, jalan. Jadi ketika manen harus dibawa ke pasar ke tempat lainnya. Salah satu pengaruhnya adalah infrastruktur. Terus yang kedua memang kadang-kadang kan fluktuatif harga pasar juga banyak yang tidak stabil. Terkadang betul-betul tidak pantas lah harganya. Ketika misalnya salah satu contoh ketika musim petani cabai atau semangka dan lain-lain, terkadang harganya juga kurang bagus. Saya belum tahu dari mana penyebabnya. Tetapi yang paling penting bahwa masyarakat selatan khususnya Cibalung itu mayoritas petani. Nah, Iya. dari hasil petaninya ini, apakah hanya dipasarkan itu saja, tidak diberdayakan secara ekonomi kreatif gitu, UMKM kelas menengah? Kayak misalkan petaninya menghasilkan pisang, gula aren, dikemas dengan baik itu pakai produk-produk ekonomi kreatif, ada nggak dilihat-lihat itu di Cibalung? Ada. Coba bisa. Ada. Jadi ada beberapa kelompok yang memang ke industri kreatif itu lebih dikembangkan. Tidak hanya sekedar misalnya ditebang, panen langsung jual. Banyak juga. Mudah-mudahan dengan adanya sekarang kan istilahnya internet sangat mudah ya, kita bisa jual online dan lain. Perkembangannya cukup lumayan baik. Memang ini tergantung kelompok-kelompok yang mau nggak dia mandiri tumbuh itu. Tapi kalau kelompok-kelompok yang misalnya bergantung sama pemerintah ataupun tergantung pada itu sulit untuk berkembang. Sulit untuk berkembang. Sekarang yang bisa memanfaatkan internet itu memungkinkan untuk bisa cepat mandiri. Justru yang paling berkembang itu, yang paling sulit itu ketika bergantung pada kelompok-kelompok binaan pemerintah. Kalau menurut saya ya, karena mereka terbiasa bergantung, tidak inisiatifnya tidak hadir, inovasinya tidak hadir, kreativitasnya tidak hadir. Maka di situ monoton aja. Oke. Ini kan tadi berbicara lebih dalam ya soal infrastruktur nih. Ini kan dari masa-masa periode bupati sebelumnya dan gubernur sebelumnya, apalagi nih sekarang mau masuk kontestasi pilgub dan pilbub, begitu. Dari periode yang sebelumnya dulu, apa yang dirasakan benar-benar berdampak kinerjanya ini dari gubernur dan bupati? Kalau saya sih tidak melihat keseriusan yang begitu betul-betul serius ya. Itu persoalannya. Kalau teman-teman yang berkuasa ya bukan hanya sekedar pemimpin, maksudnya mungkin termasuk ke anggota dewan dan lain-lain. Kalau mereka betul-betul serius ingin membangun, saya kira persoalan-persoalan di selatan itu khususnya infrastruktur sudah selesai sebetulnya. Kita baru lihat keseriusan dari provinsi membangun dari Sumur ke Taman Jaya. Ada isu lagi katanya dari nasional membangun dari daerah Padali sampai ke Cegog. Gitu. Memang yang kalau kita perhatikan jalan-jalan yang masih banyak itu dari kabupaten. Jalan-jalan kabupaten yang masih banyak PR gitu. Ini semua punya pandangan masing-masing. Ya kalau saya memandang hanya satu, banyak kurang gesit aja, kurang cepat. Kurang gesit dan kurang cepat. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Mohon maaf, kekuasaan 20 tahun itu saya kira seharusnya bisa banyak menyelesaikan persoalan. Kalau yang saya lihat tidak ada gagasan, tidak ada kebaruan yang memungkinkan kami di selatan ini cepat tumbuh. Salah satu indikatornya adalah pembangunan. Kita bisa lihat kemanapun, daerah Cibitung, Cibalung, dari Cimanggu, itu jalan segala sesuatunya betul-betul tidak ada yang serius digagas bagaimana caranya untuk percepatan ekonomi masyarakat. Betul. Lamun sumber daya alamna melimpah ge sungguh hingga infrastruktur nanti maju manya. Atau lamun misalkan orang muka ekonomi kreatif, kurir dia kaburu ajur mana. Itu pertama. Terus bukan hanya sekedar alam. Pertama kan tidak ramah pada anak-anak sekolah. Tidak ramah kenapa? Bagaimana orang yang sakit ketika mau ke puskesmas? Ketika misalnya dari kampung menuju puskesmas, apakah puskesmas juga bisa menyelesaikan persoalan kepada yang sakit ini? Belum tentu. Harus dirujuk lagi ke Pandeglang berapa jam. Hitung aja per tahun berapa orang yang meninggal di jalan. Gara-gara memang jarak rentan kendali. Gitu. Ya, kami sih ingin berharap ke depannya di peralihan kepemimpinan ini. Nah, harapan dari warga Cibalung
kepada pemimpin baru yang akan datang nih seperti apa sih? Ya harus tahu persoalan. Tahu persoalan. Iya, jangan hanya sekedar mereka ingin menjadi pemimpin tidak tahu persoalan di bawah seperti apa. Nah justru yang tahu persoalan itu adalah orang daerahnya. Betul. Kenapa tidak Jana beranikan diri? Tuh, saya masih ibaratnya masih panggang jauh dari api lah gitu. Jadi kami ini ingin punya pemimpin yang betul-betul paham dengan persoalan, memiliki kekhawatiran, memiliki kegelisahan bahwa Pandeglang ini sangat banyak PR yang harus dibenahi. Sekarang misal mohon maaf pemimpinan Bu Irna dan Pak Dimyati selama 20 tahun kita tidak tidak marah dengan orangnya. Kita tidak misalnya ini dengan orang tidak. Kan ini kan kita bicara tentang kekuasaannya. Yes. Mau Pak Dimyati memimpin dulu ya monggo, Bu Irna dan juga monggo, mau anaknya monggo, mau nanti cucunya ya monggo. Tapi kami hanya ingin menyampaikan serius karena ini harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat toh. Betul. Kan gitu. Jadi kami berharap besok lusa kepemimpinan di Pandeglang siapapun yang jadi itu harus lebih fokus ke selatan. Oke, harus lebih fokus. Karena memang dari nasional juga akan mengagendakan ekonomi khusus kan, selatan. Iya, harus fokus ke selatan. Sekarang tanggapannya adanya ekonomi khusus gimana? Iya, tanggapan saya sih dengan teman-teman mudah-mudahan dengan adanya kawasan ekonomi khusus itu bisa berdampak secara peluang ya ke teman-teman muda khususnya agar misalnya kami membuat sesuatu mungkin dengan adanya ekonomi khusus di situ bisa dijual atau orang-orang yang datang kami juga bisa ikut pameran ataupun banyak hal yang bisa kami kolaborasikan. Gitu. Ada yang mau nanggapi Abah mungkin? Yang lain dulu aja. Oh, ada dari si Abang ini atau Bapak? Oke, Bapak silakan. Jadi dari pendapat Bang Jana ini menarik tadi soal infrastruktur jalan. Nah, lamun cek Bapak kumaha selain jalan naon deui eta? Sementara saya tadi di grup pemuda atau komunitas Pamuda, khususnya di Cibaliung, itu Pandeglang Selatan. Bahwa pemuda ini adalah salah seorang penerus tonggak pembangunan di negara kita. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang, yaitu khususnya di Cibaliung, terutama di Kabupaten Pandeglang, pemudanya itu diam. Kenapa diam? Seperti bebek diajak digiring ke sana, ikut ke sana. Kenapa itu? Dengan dasar itu SDM-nya. Bahwa SDM pemuda ini khusus di Cibaliung udah siap sebetulnya. Hanya saja tidak ada wadah yang bisa mengarahkan untuk majunya pemuda. Ini apalagi bantuan-bantuan untuk para pemuda tidak ada. Mana wadahnya pemuda gitu. Jadi karena pemuda ini harus ada yang mengarahkan. Kalau bisa pemuda bisa berdiri kalau di Cibaliung dengan komunitas-komunitas yang ada di Cibaliung. Syukurnya ini sudah maju negara ini dengan kemajuan IT. Bahwa banyak sekarang jualan duku aja pakai online. Itu lebih majunya itu. Cuman itu. Tetapi bukan itu saja. Bahwa pemuda ini harus diwadahi dan harus dibenahi supaya pemuda ini lebih maju lagi. Adapun untuk kemajuan Pandeglang, kemarin 1 April 150 tahun bahwa umur Pandeglang itu Kabupaten Pandeglang sudah 150 tahun. Waduh. Ini lebih mahal lagi nih umur Pandeglang 150 tahun. Oke, berarti menyoroti dalam hal pemuda. Pemuda, betul. Pemuda apanya nih? Nih, kalau pemuda atau apanya? Keorganisasian atau apa? Kalau di kepemudaan sebetulnya pemuda ini kompleks. Memang ada yang mengenyam pendidikan, ada juga yang tidak, khususnya di Cibaliung. Kalau dihitung bahwa pemuda dengan kurangnya binaan di Kabupaten Pandeglang, ditengok setahun sekali setelah Lebaran, ini orang berduyun-duyun ke Tangerang, ke Jakarta mencari satu pekerjaan. Kenapa di Pandeglang tidak ada satu wadah atau industri untuk mewadahi bahwa pemuda-pemuda daerah Pandeglang? Itu. Makanya kembali kepada pemimpin untuk ke depan di Pandeglang ini siapapun, ya mau orang Belanda kek, mau orang Jepang kek, yang jelas tahu dengan tadi rekan saya itu Jana, tahu persoalan. Kalau pemimpin penguasa tidak tahu persoalan yang ada di masyarakatnya, ini tidak akan selesai dan tidak akan maju untuk Pandeglang. Oke, berarti Bang Dupal ini sepakat bahwa desa harus jadi kekuatan ekonomi ya? Sepakat.
Karena desa salah satu bentuk kepemerintahan, bentuk yang ada di Kabupaten Pandeglang itu salah satunya di desa. Kalau desanya itu maju, yakin kabupatennya akan maju. Itu. Dimulai dari desa. Iya. Betul. Iya, makanya pemuda desa ini harus dibina dan harus diarahkan supaya lebih maju lagi untuk Pandeglang. Gitu. Saya juga pernah baca sih memang di beberapa berita bahwa Provinsi Banten ini peringkat pertama pengangguran katanya. Oh iya, 880.000 sekian, hampir 1 juta lah masyarakat kita Banten itu. Oke, mungkin menarik ke pemuda nih. Tadi Oke. pemuda disinggung. Ini ngapain aja pemuda Cipaliung ini, coba jawab dulu. Sebelum Oke. Abah Lawyer nih. Oke. Kalau saya sih lebih mengkerucut terkait infrastruktur ya yang berada di Desa Jaralang, khususnya Kampung Buluh. Saya ingat betul semenjak tahun 98 saya berangkat ke sekolah menuju SMP 1 Cibaliung itu, kebetulan saya baru kenal sama Bang Jana di 98 waktu masuk SMP kelas 1 dan sampai sekarang. Itu pada intinya. Masih ingat keberpihakan pemerintah terutama dalam infrastruktur ini sangat penting sekali karena menunjang berbagai hal, salah satunya tentang ekonomi juga. Sampai sekarang untuk Desa Jaralang ini sebetulnya bukan wilayah terisolir karena memang berada di tengah-tengah. Sebelah barat itu Cimanggu, Kampung Polos, sebelah selatannya Cibaliung, Sukajadi, hampir berbatasan langsung dengan Desa Sukajadi. Tetapi wilayah ini sangat jauh tertinggal dan ada peribahasa ditinggalkan gitu dalam segi Lihat kamera. ditinggalkan sebetulnya. Nggak tahu ini kesalahan dari pemangku kebijakan baik pemerintahan desa ataupun dari pihak kabupaten. Yang jelas kami selaku pemuda dan masyarakat pribumi di sini asli itu tadi monoton sekali gitu. Karena memang mungkin dari segi sumber daya manusianya juga nyaman mungkin dengan keadaan seperti ini, diam saja, ibarat dininda bebokan gitu. Tetapi saya secara pribadi yang memiliki jiwa yang kritis gitu, ingin saja berbicara, ingin saja mengeluarkan aspirasi gitu. Bicara apa? Coba. Ya itu tentunya pengen berbicara terkait hal infrastruktur lah. Diperhatikan karena memang untuk Kampung Buluh ini Desa Jaralang ada jalur khusus wilayah jalan kabupaten. Jalan kabupaten yang belum sama sekali tersentuh oleh pembangunan. Itu pada intinya. Karena memang ini udah hampir berlarut-larut sampai sekarang saya usia 39 tahun nggak ada kemajuan yang signifikan. Jauh, sangat jauh sekali. Begitu Bang. Tapi kalau tadi bicara sama Bang Dupal bahwa pemuda Cibaliung juga sudah mulai melek terhadap literasi digital. Ya. Bahwa usaha-usaha gula berem, dukuh, cau, segala teknik dijual di online. Apa benar eta? Iya betul. Ada beberapa teman saya. Apalagi yang perlu didapatkan oleh pemuda Cibaliung nih? Apalagi? Selain daripada jaringan yang sangat penting, jaringan internet ya tentunya yang merata gitu ya. Sinyal hese? Sinyal agak lumayan hese. Sekalipun sekarang ada jaringan, tetapi kan sewaktu-waktu ada kendala. Ya, ada Desa kendala. ada fasilitas wifi gratis? Desa kebetulan dikelola sama BUMDes ada untuk Jaralang. Bahkan di Kampung Buluh juga ada BUMDes yang mengelola. Begitu. Dan sangat membantu sekali terhadap masyarakat karena memang kemajuan Point for Zero ini sangat menyentuh sekali ke Kampung Buluh juga. Dari sini kita bisa berselancar di dunia internet gitu pada intinya Bang. Untuk gitu. Memajukan rakyat Cibaliung. Ya. Terima kasih nih. Sangat menarik nih Abah Lawyer. Tepuk tangan. Dari Bang Jana tadi menyoroti infrastruktur terutama pembangunan jalan Kabupaten Pandeglang yang belum sepenuhnya ya progres gitu untuk menopang tadi pendapatan yang ada di Cibaliung gitu. Terus Bang Muhani juga sama menyoroti soal infrastruktur. Bang Dupal menyatakan bahwa pemuda Cibaliung ini butuh dibina. Begitu agar tadi kependidikannya semakin digalakan gitu. Pemudanya biar tidak ngalah langgur gitu. Nah, saya ingin bertanya ke Abah Lawyer gitu kan.
sesepuh Cibaliong nih. Bagaimana menanggapi permasalahan ini, 3 ini tadi? Coba gimana? Menarik, kopi lagi. Ya. Ini ngopi pakai gula berem ini. Enak. Jadi begini,